Halo Besti Jaketani, Besti, apakah ini yang disebut masih jodoh ya Besti? Secara untuk ketiga kalinya Andre Taulany yang sudah mengajukan gugatan cerai lagi-lagi ditolak di pengadilan Besti. Jadi dinyatakan oleh Firmanto Laksana Pangaribuan, kuasa hukum Erin, di mana ia membenarkan kalau dari hasil sidang putusan 27 Agustus 2025 atas gugatan yang dilayangkan Andre Taulany pada bulan April lalu, hasilnya sesuai harapannya, yaitu Andre dan Erin masih sah sebagai suami istri Besti. Tentu aja hal ini juga menjadi harapan anak-anak Andre, kata Firmanto. Jadi ia pun berharap tidak ada pihak yang ikut campur dan biarkan keduanya memperbaiki masalah mereka yang sudah pernah ada. Mewakili klien kami mengajukan eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan karena ada persoalan formalitas daripada permohonan antara cerai itu yang menurut kami tidak tepat. Apa itu? Kita bicara masalah pengadilan agama yang memeriksa perkara. Menurut hemat kami, pengadilan agama Tiga Raksa berdasarkan fakta dan perundang-undangan norma hukum yang ada itu tidak berwenang untuk memeriksa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu kemarin alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Eksepsi atau tangkisan yang kami sampaikan itu diterima, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Artinya apa? Artinya saat ini Ibu Erin dan Pak Andre Taulany adalah masih suami istri yang sah, jadi tidak ada perceraian. Itu adalah semangat juga yang pernah kami sampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Ya, kami sampaikan bahwa kami ingin mendamaikan, dan hari ini sesuai dengan putusan yang kami baca kemarin, intinya Ibu Erin, Pak Andre adalah suami istri yang sah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan, mohon untuk siapapun di luar daripada Ibu Andre dan Ibu Erin dan Pak Andre, maaf, itu jangan mencoba untuk mencampuri. Biarlah mereka memperbaiki persoalan-persoalan yang sudah pernah ada, sehingga memang seperti juga yang diharapkan oleh anak-anak ya. Saya juga sudah berdiskusi, mendengar pandangan mereka, ingin persoalan-persoalan yang terjadi itu diselesaikan dengan baik tanpa ada suatu hal terkait perceraian. Jadi sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan. Gugatan Andre Taulany atas perceraiannya memang tak hanya dilakukan sekali aja Besti. Sebelumnya pada April 2024 lalu melalui sistem e-court PA Tiga Raksa, di mana hal itu diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari Humas PA Tiga Raksa, di mana pada keterangannya Andre diketahui telah mengajukan cerai talak kepada Erin istrinya. Dan dalam gugatan cerainya yang ketiga bahkan sempat viral karena adanya sang anak ternyata menjadi saksi dalam sidang perceraiannya tersebut, hingga membuat Andre diduga naik pitam Besti. Lantaran diduga Andre taunya anaknya di luar negeri. Terlebih menurut Fahmi Bahmid yang ditemui awak media selaku tim kuasa hukum Andre Taulany, mengatakan kalau memang anak Andre yang menjadi saksi diusir lantaran gak boleh. Dan walaupun gak menjelaskan alasan secara tegas mengenai alasan gugatan cerai yang diajukan Andre Taulany, namun Fahmi Bahmid sempat membahas perihal hati yang sudah terlanjur sakit cenah. Sementara itu dari kubu Erin melalui tim kuasa hukumnya, perihal sang anak menjadi saksi lantaran sudah cukup umur dan menginginkan perdamaian dan kedamaian keluarganya. Sama dengan Erin yang menginginkan keutuhan rumah tangganya Besti. Terkait gugatan Mas Andre Taulany bisa dijelaskan? Untuk perkara Andre Taulany itu sudah mengajukan perkara baru, yaitu antara
Andre Taulani ya, dia yang mengajukan. Ini perkara cerai talak namanya ya. Jadi pihak suami yang mengajukan. Jadi Andre Taulani itu yang mengajukan dengan memberikan kuasa kepada Ahmad Fauzi SH melawan Rain Wartia Trigina, itu memberikan kuasa kepada Yakub Putra Hasibuan SH LLM dan kawan-kawan. Dan perkara ini telah terdaftar secara ekot dengan nomor 1673 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA3 Raksa pada tanggal 9 April 2025. Artinya memang kedua-duanya hadir ya, karena sudah ada mediasi. Untuk perkara ini sudah dimediasi karena para pihak Andre dan istrinya hadir di persidangan. Nah, abis ini Erin nih, abis ini Erin. Jangan masuk. Putih-putih, yang tinggi. Udah sini aja. Iya bang. Nggak boleh. Udah sini aja. Belakang dah kalau mau yuk. Ngomel nih. Jangan maju-maju. Iya udah stok shoot doang emang udah. Pagi Karin, bagaimana? Rio. Anak di atas umur. Mbak Erin, bagaimana Mbak Erin hari ini Mbak Erin? Tadi saksinya Dio lagi atau bagaimana Mbak Erin? Iya. Iya. Terus ada siapa lagi Mbak Erin saksinya Mbak Erin? Mungkin Dio hadir untuk bagaimana Mbak Erin, sebagai apa Mbak Erin? Mbak Erin mungkin bagaimana untuk hari ini Mbak Erin? Kan dalam konflik orang tua mau berantem saja, anak jangan diikut-ikut, anak jangan dibawa untuk membela sana membela sini, biar saja anak itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Makanya Andri marah-marah pada saat anaknya dibawa ke pengadilan untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri. Tapi apakah Andre tidak tahu bahwa? Nggak tahu, taunya ada di pengadilan kemarin. Nggak tahu kita, di anaknya kan dari luar negeri kemarin. Tapi itu menyalahkan aturan nggak sih bang? Apa? Secara menyalahkan. Ya nggak boleh, sama hakimnya ditolak, diusir kan? Nggak boleh anak-anak ikut-ikut yang beginian. Oh, jadi Kan nggak perlu lagi kita ajarin, masa kita ajarin hukum sama orang yang belajar hukum, kan kocak jadi. artinya tidak hanya dari Nikita Andre aja, tapi dari pihak Pengadilan melarang, ditolak, disuruh keluar, nggak boleh. sekalipun anak itu sudah di atas 17 tahun. Suruh keluar, nggak boleh menjadi saksi dalam perkara seperti ini. Nggak boleh, memang nggak boleh, yang benar boleh, nggak boleh. Boleh ada keluarga semenda itu misalnya kemenakan dan sebagainya. Tapi kalau anak kandung tidak boleh ikut dalam konflik rumah tangga yang seperti ini. Tidak perlu kita ajarin itu hukum seperti itu. Logika hukumnya tidak ada. Kenapa anak harus dibenturkan sama ayahnya, kan? Kacau ini kalau cara berpikir seperti itu. Sendiri kenapa sih bang mungkin tetap ingin bercerai, kan kalau tidak salah masalah Gini Pak, urusan rumah tangga itu urusan pribadi, tidak ada yang bisa intervensi. Pada saat seseorang sudah tersakiti, pada saat seseorang sudah merasa menderita, terjadi penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tersebut kecuali diakhiri. Tidak ada yang bisa. berarti Tidak ada yang bisa memaksa. Karena yang menjalani kehidupan bukan saya, bukan Anda, dan bukan siapapun juga. Adalah mereka yang berumah tangga. Jangan dipaksakan rumah tangga. Di saat seseorang sudah menyatakan tidak sanggup untuk berumah tangga, jangan dipaksakan untuk tetap bertahan. Karena itu adalah neraka nantinya. Menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat mereka. Tapi untuk anak bang, kan ada yang cewek masih ada. Anak-anak semua sudah dewasa, nggak perlu dicampurin itu. Semuanya sudah dewasa. Dewasa menurut hukum. Kompilasi hukum Islam sudah di atas 12 tahun semua, jadi nggak perlu dipersoalkan anak-anak. Nah, meski tak memberi keterangan secara tegas perihal alasan kuat gugatan cerai Andre Taulani yang ketiga kalinya dilayangkan terhadap kliennya itu,
tidak diterima lantaran tidak berwenang. Namun ia pun membenarkan perihal Andre yang masih satu rumah dengan Erin seperti yang sebelumnya dikatakan Dio sang anak saat kala itu menjadi saksi untuk persidangan orang tuanya. Meskipun mengaku tidak ada yang menang dalam perkara ini dan tidak ada lagi sidang, namun Firmanto menolak nih kalau disebut gugatan Andre Taulani ditolak lantaran menurutnya keterangan yang ia dapat adalah PA Tiga Raksa tidak berwenang memeriksa BLST. Mungkin kalau Tempatnya, itu lokasinya mungkin, berbeda atau kalau itu mungkin mohon ditanyakan kepada pihak pengadilan karena kami tidak memiliki kewenangan mengenai itu. Yang pasti dalam putusannya pengadilan agama Tiga Raksa menyatakan mereka tidak berwenang memeriksa perkara ini. apakah harus alamat domisili? Nah, kami tidak melihat secara tentu kalau bicara masalah hal-hal itu kan ditanyakan kepada pihak pengadilan agama ya. Kami tidak berwenang nanti salah menyampaikannya, tapi prinsipnya Ibu Erin dan Pak Andre itu adalah suami istri yang sah. Kenapa? Nah, mengenai itu sebenarnya Dio sudah sampaikan kemarin bahwa mereka memang seperti itu. Saya sendiri melihat apa yang disampaikan Dio kira-kira begitu, mereka masih bersama gitu ya. Bang, mungkin gimana sih Erin sendiri cerita kasih ke abang gimana rasanya masih satu rumah tapi tidak saling tatap gitu Bang? Tidak kok berkomunikasi. Saya nggak bisa karena ada privasi di dalamnya, mohon maaf ya. Jadi saya mungkin menyampaikannya adalah saat ini Bu Erin, Pak Andre adalah masih suami istri yang sah gitu. Jadi masalah ada persoalan sebagainya seperti yang sudah kita ketahui, ya setiap keluarga ada persoalan ya. Tentu mereka memiliki mekanisme. Hanya hari ini kita lihat ya menurut hemat kami mereka dua-dua menang. Apa itu dua-dua menang? Tidak terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian kan satu kalah satu menang. Kan gitu ya. Gugatannya nggak dikabulkan ya Pak? Iya, nggak dikabulkan. Di dalam putusannya dikatakan bahwa pengadilan agama Tiga Raksa tidak berwenang. Jadi saya nggak berani untuk bicara lebih lanjut karena itu nanti malah jadi nggak pas. Sidangnya berarti tidak ada lagi? Kenapa? Sidangnya sudah. Tidak. Hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mamang itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai ya, papa itu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu, mungkin ada cara lain gitu ya. Mencoba ngomong langsung sama ayah tetap bersatu atau bagaimana? Pengennya gitu, prinsip anak emang selalu semua gitu. Tapi mungkin udah dibicarakan kepada sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Dio sendiri sebagai anak sulung sudah menjembatani belum sih? Itu ingin menceraikan mama, bagaimana mungkin dia ada ngobrol nggak sih sama papa? Ya papa sih Cukup. Udah, terima kasih ya. Anyway, perihal harta gono gini dalam gugatan cerai talak yang diajukan lagi oleh Andre Taulani emang sempat jadi kabar yang bikin warganet penasaran nih Besti. Benarkah perihal gono gini juga menjadi salah satu faktor perceraian keduanya berjalan begitu alot bahkan gagal? Lalu dengan keputusan Pengadilan Agama Tiga Raksa kali ini yang tetap menyatakan keduanya masih suami istri, bagaimana dengan penjatuhan talak yang sudah dilakukan Andre Taulani pada Erin? Itu kan dari awal kan sudah saya sampaikan. Saya sampaikan secara tegas tuh dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada persoalan itu. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan itu, malah mungkin dari kalian ada yang sudah tahu ya, itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah Ibu Erin menyampaikan tidak menginginkan perceraian. Jadi kalau ada orang lantas kesana kemari, aku nggak tahu motifnya apa, dan aku tidak mau mengkomentarinya karena faktanya hari ini itu sudah selesai semua teman-teman.
ya, dan Bu Erin, Pak Andre dan anak-anak adalah keluarga yang utuh, keluarga yang memang sangat baik, dan saya malah berharap teman-teman mendoakan supaya kalaupun ada persoalan-persoalan ke depan, persoalan-persoalan keluarga diselesaikan secara baik dan tentunya bukan perceraian yang diambil langkah. Abang Haji kan memang kabarnya memang sudah menalak. Ini gimana mungkin Bang? Artinya kan mungkin secara agama memang ya bisa. Kalau bicara agama mungkin nanti kita ada sisi tersendiri ya. Tapi kalau bicara masalah faktanya, Pengadilan Agama Tiga Raksa menyatakan tidak berwenang memeriksa. Artinya ini selesai. Yap Besti, menurut kalian ini yang namanya jodoh atau gimana nih Besti? Secara 3 kali gugatan dinyatakan tetap masih sah sebagai suami istri Besti. Yang pasti doain aja yang terbaik. Ya enggak sih? Kalau masih bisa diperbaiki ya why not Besti? Terlebih udah hampir 20 tahun menikah. Dan anak-anak mendukung keduanya tetap bersatu. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.